Pria ini menjadikan seorang psikopat sebagai karakter utama di komik buatannya. Sang psikopat yang tahu bahwa dirinya dijadikan inspirasi mewujudkan semua cerita sadis itu di dalam dunia nyata. Dia membunuh satu keluarga dan menjatuhkan mobilnya ke jurang, sama persis seperti di komik. Juga luka dan cara pembunuhannya pun disamakan dengan cerita yang ditulis oleh Keigo. Saat mobil ini diangkat dari jurang, tampaklah korban mengalami luka sayatan pisau. Juga tali temali yang digunakan sama persis seperti cerita komik. Karakter korbannya pun disamakan, yakni satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan putra-putrinya. Ini sungguh sangat gila. Polisi kemudian menemukan komik milik si anak, dan polisi ini sangat kaget saat membacanya dan mendapati kesamaan cerita dan kejadian sesungguhnya. Membuat polisi ini ingin segera berjumpa dengan Keigo, si penulis komik. Akhirnya detektif ini menemui Keigo, si penulis komik yang laku keras ini. Polisi pun tak banyak basa-basi dan langsung bertanya apakah Keigo tahu tentang kasus pembunuhan satu keluarga di dalam mobil kemarin. Nampaklah Keigo yang terlalu sibuk bekerja tidak tahu berita yang terjadi di luaran sana. Polisi kemudian menunjukkan foto-foto saat kejadian juga korban-korbannya serta menunjukkan komik yang dibuat Keigo. Bukankah sama? Keigo menyangkalnya. Dan dia berkata bahwa semua karakter dan cerita di komik ini hanyalah karangan dirinya saja dan tidak ada sangkut pautnya dengan kasus-kasus yang terjadi. Karena tidak mendapatkan informasi, para detektif ini pun pergi. Sementara Keigo menggambar komiknya kembali. Berbersih niatnya untuk tidak meneruskan komik ini lagi. Akan tetapi penerbit pasti tidak mau terima dan serial komik ini sudah banyak yang laku terjual. Hal ini membuat kerisauan di hatinya hingga dia pun pergi ke sebuah kedai minuman. Tak berapa lama, detektif Seida pun muncul mendekati Keigo secara pribadi untuk menggali informasi. Dan dia juga pun meninggalkan kartu namanya di atas meja. Jika Keigo mendapatkan informasi silakan menghubungi dirinya. Saat Seida keluarga sang psikopat ini muncul dan menyapa Keigo dengan ramah, membuat Keigo begitu panik. Sementara psikopat ini tersenyum manis, berterima kasih sudah menggambarkan dirinya begitu realistis. Dan dia pun sudah mengaktualisasikan apa yang Keigo gambar ke dunia nyata. Dia lalu membisikkan ide cerita untuk kelanjutan serial komik buatan Keigo, lalu pergi meninggalkan Keigo yang tengah ketakutan. Keigo lalu menggambarkan wajah sang psikopat dan bertanya apakah dia pelanggan tetap. Akan tetapi sang pemilik kedai tidak mengenalinya dan hanya memajang gambar Keigo saja. Hal ini membuat Keigo pun menjadi frustasi. Sementara selang beberapa hari psikopat ini kembali mencari korban lagi agar cerita di komik Keigo benar-benar terjadi di dunia nyata. 4 orang dalam satu keluarga ini dibantai saat sedang piknik di pinggir sungai. Ini sungguh sangat gila. Haruskah Keigo berhenti berkarya agar tidak lagi jatuh korban-korban berikutnya? Kita lanjut lagi di next part hanya di Snack Video bikin semua beken.